Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Video ini akan mengungkap kisah pilu iblis dan kutukan abadi yang harus ia tanggung. Saksikan bagaimana malaikat Jibril dan malaikat Mikail meneteskan air mata saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis. Azazil yang dikenal sebagai iblis adalah sosok penting dalam Islam. Dia diceritakan sebagai pemimpin para malaikat. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi iblis, Azazil awalnya adalah pemimpin malaikat yang mulia dan dihormati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, Azazil menolak. Kesombongan Azazil membuatnya merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Atas penolakan dan kesombongannya, Azazil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir dari surga. Sejak saat itu, Azazil menjadi iblis dan bertekad untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas sejarah Azazil si Raja Iblis. Dari awal menjadi pemimpin para malaikat, hingga menjadi iblis yang terkutuk. Jangan lupa bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat, makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat. Adalah Azazil malaikat yang dikenal penduduk surga. Karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebutlah. Suatu ketika, saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan. Bertuliskan seperti berikut. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka atas mereka." Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat, alias penghulu para malaikat, dan Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan. Meski berbeda-beda, pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Roki, atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid, atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Kasih, karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima, menyebut Azazil sebagai Qaid, karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam, gelar Mujtahid, karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid, karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup selama 120.000 tahun. Azazil si penghulu para malaikat menyandang semua gelar, kehormatan dan kemuliaan. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Allah, zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya, aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30.
Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Kesombongan Azazil bersemi sejak di awal surga. Sebagai penghulu para malaikat, dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain, termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, "Iblis, hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur, ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi?" Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil. Sebaliknya, ia malah menentang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk-makhluk yang diusir." Azazil alias iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia, dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kesombongan dari Azazil sejatinya sudah berawal sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh, aku ikut mengutuknya." Azazil lupa dirinya adalah juga hamba Allah dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati, dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang. Selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah, dasar iblis, Allah yang Maha Pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, "Yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Sumpah iblis untuk menggoda Bani Adam. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan muka dan belakang mereka,
dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang iblis yang bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dan dari segala arah, dengan berbagai taktik dan strategi. Ibnul Qayyim rahimakumullah dalam kitabnya Aghosatul Lofhan menjelaskan, jalan yang dilalui oleh insan ada 4, tidak lebih. Ia terkadang arah depan dan arah belakang. Di jalan manapun ia lalui, ia akan menjumpai setan yang mengintai. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menjumpai setan siap menghalangi atau memperlambat laju jalannya. Bila ia menempuh jalur kemaksiatan, ia akan menjumpai setan siap mendukungnya. Syahkik pernah berkata, tiada suatu pagi pun melainkan setan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru, dari depan dan belakangku, serta dari arah kanan dan kiriku. Ia pun berkata, jangan engkau takut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka aku membaca, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran Surah Taha ayat 82. Ketika iblis dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril dan Mikail menangis. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat, karena dia telah ingkar dan kufur, walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat mukarrabin. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Allah berfirman, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu. Lalu Allah berfirman, engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Nah, iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau bisa berjalan di sana, sejalan dengan peredaran darah manusia. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka, mengusahakannya, dan mengarahkannya ke jalan yang haram, dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara, mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Azab, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan gerakkanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak,
dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya setan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Iblis memulai menggoda korbannya, manusia. Korban pertama dari usaha penyesatan yang dilakukan iblis tentu saja adalah Adam dan Hawa dengan tipu daya dan rayuan memabukkan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa lupa pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya baru sadar setelah murka Allah turun. Terlambat memang. Karena itu Adam dan Hawa diusir dari surga dan ditempatkan di bumi dan sukses. Iblis menjadikan Adam dan Hawa sebagai korban pertama. Penyesatannya tak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan. Adam dan Hawa bagaimanapun adalah bapak dan ibu seluruh manusia. Awal dari semua sperma dan indung telur mereka berdua. Karena itu menjadi alat ukur keberhasilan atau ketidakberhasilan. Iblis menyesatkan manusia jika asal-usul seluruh manusia saja berhasil disesatkan, apalagi anak cucunya. Singkat kata, kesesatan yang di dalamnya juga ada sombong, takabur, selalu merasa paling hebat, lupa bahwa masih ada Allah, juga sangat bisa menular kepada manusia. Sampai kelak di ujung zaman, di banyak riwayat, banyak kisah tentang kaum atau umat terdahulu yang takabur, menentang dan memperolokkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditimpakan kepada mereka azab yang mengerikan. Kaum Ada, Samud, umat Nuh, kaum Lus, dan Bani Israel adalah sedikit contoh dari bangsa-bangsa yang takabur dan sombong. Lalu mereka dinistakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senista-nistanya karena sifat takabur pula, sosok-sosok seperti Firaun si raja Mesir kuno, Karun, Haman, dan Abu Jahal juga mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan pasti kelak di akhirat. Pada zaman sekarang, manusia sombong yang selalu menentang Allah bukan berkurang, sebaliknya malah bertambah. Ada yang sibuk mengumpulkan harta dan lalu menonjolkan diri dengan kekayaannya. Yang lain rajin mencari ilmu, namun kemudian takabur dan merasa paling pintar. Sebagian berbangga dengan asal-usul keturunan, turunan ningrat, anak kiai dan sebagainya. Ada juga yang merasa diri paling cantik, paling putih, paling mulus dibanding manusia lain. Mereka yang beribadah, salat siang malam, puasa zakat, dan berhaji merasa paling saleh, dan sebagainya. Ada yang meninggalkan perintah-perintah Allah hanya karena mempertahankan dan bangga dengan budaya, warisan nenek moyang, dan seolah-olah segala sesuatu di luar budaya itu tak bernilai. Tak sedikit juga yang mengesampingkan larangan Allah hanya karena mengikuti era laju zaman modern yang selalu dibanggakan. Sebagai manusia, orang-orang semacam itu tak bermanfaat sama sekali. Mata jasmani mereka memang melihat, tapi mata hatinya sudah buta melihat kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah dijadikan nomor 2, sementara yang nomor 1 adalah diri dan makhluk lain di sekitar dirinya. Hati mereka menjadi gelap. Tanpa nur iman sebagai pelita akal, mereka tidak dapat membedakan antara yang hak benar dengan yang batil, salah. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, takabur. Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 23. Iblis sebagai pelopor sifat takabur selalu mendoktrin kepada siapa saja sifat takabur dan mewariskannya kepada jin dan manusia. Tujuannya jelas, untuk menyebarkan sumpah iblis pada golongannya, sebagaimana golongan setan dari jenis jin. Setan tentu dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa jin. Begitu pula setan dari golongan jenis manusia, sangat dominan untuk menjerumuskan dan menyesatkan bangsa manusia, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga,
tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa iblis yang dulunya merupakan ahli ibadah sekalipun bisa menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjauhi sifat-sifat iblis seperti sombong, angkuh, iri, dengki, dan yang lainnya agar dijauhkan dari laknat Allah. Amin. Jangan lupa untuk bantu support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah sejarah Azazil ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.